kami di tempat ini adik-adik sekalian. Yeay, shalom. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala pertolongan, anugerah, kasih karunia Tuhan melimpah bagi kehidupan kita. Selamat datang adik-adik sekalian. Selamat beribadah, selamat bertemu kembali. Mari adik-adik semuanya, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita. Minggu ini atau bulan ini kita telah membahas satu tema, yaitu tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh di dalam godaan iblis. Mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, akan janji-janji Tuhan, akan perintah-perintah Tuhan. Namun kita tidak seperti mereka adik-adik. Kita harus tetap percaya kepada janji Tuhan, kepada perintah-perintah Tuhan. Kita juga harus tetap mempercayai dan mentaatinya. Kita akan naikkan satu pujian, hatiku percaya. Mari Kak. Mari bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk bernyanyi bagi Tuhan. Saat ku tak melihat jalan, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. 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 Ku percaya. Sekali lagi, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari adik-adik semua, kita harus selalu percaya akan janji Tuhan. Kita juga harus selalu mentaati perintah-perintah Tuhan. Kita akan berdoa, dan yang berdoa nanti adalah Kak Ellen. Adik-adik, kita akan berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan pada hari ini kami dapat beribadah melayani Engkau Tuhan. Berkati dan urapi setiap kami yang melayani pada sekolah minggu ini. Kami akan memulai menaikkan pujian kami. Kiranya apa yang kami persembahkan dapat berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Haleluya. Amin. Hai adik-adik semua, yeay! Hari ini kita akan bersuka cita, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan, kita akan melompat bagi Tuhan, karena Tuhan Yesus telah baik dalam kehidupan kita. Dan kita juga harus berani tampil beda. Berani tampil beda untuk apa? Menolak segala godaan-godaan dari iblis. Kita harus menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita harus berani tampil beda. Kita akan menyanyikan pujian ini, berani tampil beda. Let's go! Let's go. Kita bersama lagi. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Berani tampil beda. Menolak godaan iblis. Amin. Sekali lagi. Yo. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Oke, baiklah adik-adik semuanya, kita tadi sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita juga sudah bersorak-sorak bagi Tuhan, memuji mempermuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pemikiran kita, dan kita siapkan waktu kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Let's go, Kak. Kita nyanyikan satu pujian. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Let's go. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam
Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Mari adik-adik sekalian, kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan belajar firman-Mu, yaitu tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Adam dan Hawa telah jatuh di dalam dosa. Itu merupakan suatu pembelajaran bagi kami, supaya kami tidak jatuh di dalam dosa. Kami harus memiliki iman yang kuat. Kami harus memegang teguh janji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Shalom anak-anak, apa kabar anak-anak semua? Tante yakin anak-anak tetap semangat dan sukacita untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu. Sebelum kita mulai ibadah, Tante mau anak-anak, terutama anak-anak kelas besar yang sudah bisa membaca, menyiapkan Alkitab kalian, supaya nanti kalian bisa mengikuti pembacaan Alkitab bersama-sama. Ya, untuk mengawali, mari kita sama-sama buka di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 16. Injil Matius pasal 5 ayat 16. Kita baca sama-sama ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Di minggu-minggu sebelumnya, anak-anak sudah mendengarkan pesan-pesan Pranata. Ya, dan pada saat ini Tante mengajak anak-anak untuk membaca Matius 5 ayat 16 yang mengatakan supaya terang kita itu bercahaya di depan orang. Ya, supaya orang banyak melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Ini juga ya menjadi sebuah challenge atau tantangan untuk kalian anak-anak sekolah minggu dan juga kita semua ya. Tante menantang kalian untuk kalian bisa menyinarkan terang kalian di depan semua orang ya, supaya orang-orang boleh melihat perbuatan baik kalian dan memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Ya, mungkin kalian bingung, aduh gimana ya caranya menyinarkan terang? Bagaimana caranya melakukan perbuatan baik? Ya, mungkin kalau di Natal-Natal yang sebelumnya kalian sudah, ya kita sudah sering kalau saat Natal kalian menerima begitu banyak hadiah dari mungkin ya papa mama kalian, dari guru-guru sekolah minggu atau dari sekolah kalian menerima begitu banyak hadiah, lalu kalian tentu sangat bersuka cita. Itu tidak apa-apa. Tapi di Natal ini ya, Tante mau menantang kalian semua, kita semua yang sudah begitu banyak menerima berkat Tuhan, menerima kebaikan dari Tuhan, bahkan lebih dari segala kebaikan, lebih dari segala hadiah, yaitu kita menerima pribadi Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat untuk datang ke dunia untuk kita.
ya, untuk kita semua, tidak terkecuali untuk semua manusia di dunia, ya. Itu adalah hadiah terbesar yang tidak bisa dibandingkan dengan hadiah apapun yang ada di dunia ini, ya. Kalau anak-anak kita semua mengakui kita sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat kita, ya, kita menerima hadiah terbesar itu. Karena itu mari sekarang kita membagikan, ya, kasih kita, membagikan perbuatan baik kita kepada orang-orang sekitar kita, ya. Bagaimana caranya? Ya, mungkin kalian juga sudah mendengar minggu lalu terjadi letusan erupsi, ya, Gunung Semeru, di mana banyak terdapat korban jiwa, ya, banyak orang kehilangan rumah, kehilangan harta benda, kesusahan, ya. Kalian sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak terang, ya, kalian bisa menunjukkan perbuatan baik kalian, ya, dengan apa yang kalian punya, ya. Mungkin itu apa yang kalian bisa bantu untuk para korban bencana. Ya, itu salah satu contoh untuk kalian boleh menyinarkan terang kalian di tengah dunia ini, ya, supaya orang lain itu boleh melihat perbuatan kalian dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Ya, kalian juga bisa menggunakan apa saja, ya, yang kalian punya, ya, mungkin pakaian kalau kalian punya, atau apa saja yang dibutuhkan oleh korban bencana erupsi Semeru, ya. Atau kalau kalian juga mau, ya, kalau kalian memang tergerak hatinya, Tante yakin mungkin ada sebagian dari kalian yang mendapatkan uang sangu dari papa atau mama kalian. Kalian bisa menyisihkan, menabung dari uang sangu kalian itu untuk kalian berikan, untuk kalian sumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Berapa jumlahnya itu tidak, ya, tidak mengapa, ya. Sebisa yang kalian rela, sebisa yang kalian mau untuk kalian membagikan kasih sebagai anak-anak terang, ya. Karena kita semua anak-anak Tuhan, kita sudah menerima begitu banyak kebaikan, menerima begitu banyak berkat, bahkan hadiah terbesar dari Tuhan sendiri. Ya, mari kita sama-sama lagi membaca selanjutnya di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, jadi Tuhan memerintahkan kita untuk kita mengasihi sesama kita, ya. Tapi kita mengasihi tidak cukup hanya dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita atau dengan ucapan saja, ya. Jadi kalau kita mau menunjukkan kasih kita tunjukkan dengan perbuatan yang kita bisa. Seperti yang tadi Tante contohkan, ya. Kalian bisa menyisihkan apa yang kalian punya, ya. Barang-barang yang kalian punya mungkin yang dibutuhkan oleh para korban erupsi Semeru, atau mungkin juga orang-orang yang membutuhkan yang di sekitar kalian yang biasanya kalian temukan, ya. Itu tidak mengapa, ya. Setergerak hati kalian bisa menunjukkan kasih kalian kepada siapa yang kalian mau, ya. Jadi Tuhan mengingatkan kita untuk kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan saja atau dengan lidah, dengan ucapan kita, tapi dengan perbuatan yang nyata yang bisa dirasakan oleh orang lain yang membutuhkan. Ya. Dan selanjutnya mari kita baca lagi di dalam Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi di sini kita diingatkan untuk kita tidak egois, kita tidak pelit, tidak mencari kepentingan sendiri, ya. Kita tidak berkata, oh enak aja, ya, ini kan barang-barangku, ya, aku tidak mau berbagi, ya, ini kan uangku, ya, ini kan sangu yang aku dapat dari papa mamaku, enak aja, mendingan aku simpan, nanti bisa aku belikan mainan mungkin, baju baru, sepatu baru, atau handphone baru, ya, apapun yang kalian mau. Tapi di sini, ya, di saat Natal ini, Tuhan mengingatkan kita kembali untuk kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang egois, ya, tidak hanya memikirkan aku terus, tapi kita bisa mulai melihat ke luar, ke sekeliling kita, orang-orang yang membutuhkan, ya, dengan apa yang kita punya. Ya, Tante yakin dimanapun anak-anak sekolah minggu saat ini berada mendengarkan ibadah online sekolah minggu, kalian semua diberkati Tuhan dengan luar biasa melalui orang tua kalian, ya, kalian bisa tinggal di rumah yang nyaman, ya, di
kalian bisa bersekolah, bisa belajar dengan baik, kalian punya papa mama. Sedangkan di luar sana banyak anak-anak seperti kalian atau orang-orang lainnya yang tidak seberuntung kalian, ya. Dan saat inilah saat untuk ya kalian ditantang untuk kalian menjadi anak-anak yang menyinarkan terang Tuhan, menyinarkan kasih Tuhan untuk orang-orang sekitar kalian, orang-orang yang membutuhkan, ya. Dan kalau kalian ya setelah melakukan perbuatan baik itu, kalian tidak boleh lupa bahwa semua perbuatan baik itu harus ya untuk memuliakan Allah Bapa di surga, untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mencari puji-pujian untuk diri kita sendiri. Ya, bukan supaya kamu dipuji, ini lo si anu ini baik ya, suka menolong orang, itu orangnya hebat. Tidak ya. Segala perbuatan baik yang kita lakukan ya, segala pemberian yang kita berikan untuk orang lain, biarlah semuanya itu untuk memuliakan Allah Bapa kita yang di surga. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala berkat kebaikan-Mu yang telah kami terima dalam sepanjang hidup kami, Tuhan. Terlebih lagi untuk berkat terbesar yang kami terima, yaitu Juru Selamat anak-Mu yang tunggal yang telah Engkau kirim ke dalam dunia untuk kami, Tuhan. Setelah kami menerima berkat-Mu yang begitu besar, kebaikan-Mu yang begitu besar, Tuhan, kiranya kami juga tidak menjadi anak-anak-Mu yang egois, Tuhan, tapi kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang boleh membagikan terang kasih-Mu ini di tengah dunia ini, Tuhan, supaya orang lain boleh melihat perbuatan baik kami dan memuliakan nama-Mu. Mampukan kami, Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ini yang mendengarkan ibadah online sekolah minggu, dimanapun mereka berada. Berikan mereka kemampuan untuk mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap